Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih di bab yang sama, yaitu garis dan sudut. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang akan kita bahas saat ini adalah sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, apa itu garis transversal? Yaitu garis yang memotong dua buah atau lebih garis lain. Apabila terdapat dua garis yang dipotong oleh satu garis transversal, maka akan membentuk pasangan sudut yang mempunyai nama khusus sesuai dengan posisinya. Nah, nanti ada sudut sehadap. Selanjutnya yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Yang ketiga ada sudut luar berseberangan. Yang keempat nanti ada sudut saling bertolak belakang. Yang kelima sudut dalam sepihak. Yang keenam sudut luar sepihak. Dan yang ketujuh nanti ada sudut lurus. Nah, supaya lebih mudahnya, lebih jelasnya, maka kita akan bahas satu per satu. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Yaitu sudut-sudut yang menghadap arah yang sama. Ya, menghadap arah yang sama dan sudut-sudut yang sehadap memiliki besar yang sama. Nah, sudut yang menghadap arah yang sama berarti mana? Nih, ada sudut 1. Arahnya harus sama, berarti sudut 5. Ya, sama-sama menghadap ke atas dan berada di sebelah kiri garis transversal. Ini nih, yang namanya garis transversal. Selanjutnya untuk sudut 2, misalkan sekarang sudut 2 berarti sehadap dengan sudut berapa? Sudut 6. Ini sama-sama berada di sebelah kiri garis transversal. Nah, untuk selanjutnya sudut 3. Sudut 3 ini berarti sehadap juga dengan sudut 7. Ya, sama-sama menghadap ke bawah, ya kan? Ya, jadi sama-sama berada di bawah garis yang sejajar. Ini berada di garis K di bawahnya. Ini berada di bawah garis L. Dan berada di sebelah kanan garis transversal. Jadi harus sama. Nah, yang terakhir, untuk pasangan yang terakhir adalah sudut 4 dan juga sudut 8. Inilah yang dinamakan pasangan-pasangan sudut yang sehadap. Perhatikan, untuk sudut yang sehadap ini memiliki besar yang sama. Misalkan sudut 1 di sini. Ya, sudut 1 di sini besarnya 30 derajat, berarti sudut 5 juga 30 derajat. Ini sudut 4 misalkan 120 derajat, berarti nanti sudut 8 juga besarnya 120 derajat. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Dua sudut dikatakan saling dalam berseberangan jika sudut-sudut tersebut saling berseberangan dan terletak di antara dua garis yang sejajar. Sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Nah, sekarang mana ini sudut dalam berseberangannya? Ya, misalkan dari sudut 4. Ya, sudut 4 ini berseberangan dengan sudut 6. Ya, berada di dalam dua garis yang sejajar. Nih, garis yang sejajar ini kan ada garis K dan garis L. Berarti yang ada di dalamnya yaitu 4, 3, 5, dan 6. Nah, yang namanya sudut dalam berseberangan. Nah, ini sebelah kiri garis transversal. Berarti pasangannya sebelah kanan garis transversal. Yang ini di bagian atas, berarti yang berseberangannya yang bagian bawah. Selanjutnya ada lagi pasangan satu lagi, yaitu sudut 3 dan juga sudut 5.
Jadi untuk sudut dalam berseberangan ini hanya ada 2 pasang. Yang pertama tadi sudut 4 dan sudut 6. Yang kedua adalah sudut 3 dan juga sudut 5. Dan pasangan ini juga memiliki besar sudut yang sama. Misalkan sudut 4 50 derajat, berarti sudut 6 pun 50 derajat. Sudut 3 130 derajat, berarti sudut 5 juga 130 derajat. Seperti itu. Ini untuk sudut dalam berseberangan. Yang selanjutnya ini adalah sudut luar berseberangan. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi sudut dalam berseberangan, kalau yang ini sudut luar berseberangan. Berarti yang ada di luar garis ini, yang sejajar ini, tadi sini dalam. Berarti yang luar adalah 1, 2, 8, dan 7. Pasangannya adalah sudut 1 berseberangan, berarti yang sama-sama di luar, berarti sudut 7. Nih, luar, sama-sama luar, dan berseberangan. Selanjutnya ada satu pasang lagi, yaitu sudut 2, ini, dan juga sudut 8, sama-sama berada di luar dan saling berseberangan. Inilah yang dinamakan sudut luar berseberangan. Dan sudut-sudut ini pasangannya loh ya. Ini memiliki besar yang sama. Berarti sudut 1 itu besarnya sama dengan sudut 7. Sudut 2 besarnya juga sama dengan sudut 8. Ini adalah sudut luar berseberangan. Oke, yang selanjutnya untuk sudut yang saling bertolak belakang. Nah, saling bertolak belakang berarti saling pojok-pojokan gitu ya. Nah, apa itu sudut yang saling bertolak belakang? Yaitu dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang ini juga besarnya nanti sama pasangannya. Nah, sekarang yang saling bertolak belakang. Sudut 1 berarti saling bertolak belakang dengan sudut 3. Nih, saling bertolak belakang. Apa ya? Siku-sikuan. Nah, 1 dan 3. Berarti selanjutnya sudut 2 dengan sudut 4. Ya kan? 1, 3, 2, 4. Selanjutnya ada lagi nggak yang saling bertolak belakang? Ada yang bagian bawah, yaitu sudut 5 dan sudut 7. Selanjutnya yang terakhir, pasangan yang terakhir adalah sudut 6 dan juga sudut 8. Ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Dan besarnya masing-masing pasangan ini sama. Satu besar sudutnya sama dengan sudut 3. Sudut 2 besarnya sama dengan sudut 4 dan seterusnya. Ini untuk sudut saling bertolak belakang. Yang selanjutnya, ya sekarang kita masuk ke sudut dalam sepihak, yaitu dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Ya, sudut dalam itu mana tadi? 3, 4, 5, 6. Ini yang berada di dalam. Ya, ternyata kalau yang ini sudut dalam sepihak berada di sisi yang sama. Kalau berada di sebelah kanan garis transversal, berarti pasangannya pun ada di sebelah kanan transversal. Kalau berada di sebelah kiri garis transversal, berarti pasangannya pun ada di sebelah kiri garis transversal. Nah, sekarang untuk sudut dalam sepihak, berarti di sini ada sudut 3. Sudut 3 pasangannya adalah sudut 6. Jadi sudut 3 dan sudut 6 merupakan sudut dalam sepihak. Ya, karena berada di pihak yang sama ya. Berada di sebelah kanan semua dan merupakan sudut dalam. Nah, pasangan yang selanjutnya hanya ada 2 di sini karena sudut dalam hanya ada 4 sudut ya. Berarti pasangannya hanya ada 2. Nah, yang selanjutnya adalah sudut 4 ini dan sudut 5 ya. Jadi sudut 4 dan sudut 5 ini merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Jadi ada 2
pasangan sudut dalam sepihak, yaitu sudut 3 dan sudut 6. Selanjutnya sudut 4 dan juga sudut 5. Ini untuk sudut dalam sepihak. Sekarang yang selanjutnya, ya, untuk sudut luar sepihak, ini berarti berada di luar garis yang sejajar dan berada di pihak yang sama atau berada di sisi yang sama. Sudut luar itu mana? Sudut 1, 2, 8, dan 7. Yang sepihak berarti ada sudut 1 dan juga sudut 8. Yang selanjutnya ada juga sudut 2 dan sudut 7. Karena apa? Sama-sama berada di sebelah kanan garis transversal dan sama-sama berada di sudut luar. Ya, sepihak. 1 dan 8, 2 dan 7. Yang terakhir ada sudut lurus. Ya, sudut lurus, yaitu sudut dengan kedua sisinya terletak pada garis lurus yang sama. Dan besar kedua sudut ini kalau dijumlahkan nanti besar sudutnya adalah 180 derajat, yaitu membentuk garis lurus. Seperti apa? Nih, sudut 1 dan sudut 2. Ini kan membentuk garis lurus. Ya, ini untuk pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua ada sudut 2 dan sudut 3. Nih, membentuk garis lurus, ya kan? Selanjutnya ada sudut 3 dan sudut 4, sudut 4 dan sudut 1. Yang bawah ada 5 dan 6, sudut 6 dan 7, selanjutnya sudut 7 dan 8, yang terakhir sudut 8 dan sudut 5. Nah, kalau kita jumlahkan ini merupakan besarnya 180 derajat atau membentuk garis lurus. Jadi ada 8 pasang sudut lurus. Ya. Oke. Ini untuk sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis yang sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah perjumpaan kita hari ini untuk membahas sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Semoga apa yang telah Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.